Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan kompas, menentukan azimut, back azimut, dan bearing. Kompas sendiri pengertiannya yaitu merupakan alat penunjuk arah mata angin, dan alat ini menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Sebelum pedoman arah ditemukan dalam menentukan sebuah arah, manusia menggunakan posisi benda-benda langit sebagai patokannya, misalnya matahari dan bintang. Fungsi dan manfaat utama dari kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara dan selatan yang menjadi medan magnetis bumi. Selain itu, kompas juga berguna untuk mengukur besar sudut kompas, mengukur besar sudut peta, menentukan letak orientasi atau arah mata angin, mempermudah perhitungan dan pembacaan peta. Pada sebuah peta, orientasi atau arah mata angin merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam peta, seperti judul peta dan skala peta. Dan arah mata angin ini ditentukan oleh sebuah alat yang bernama kompas. Besarnya sudut pada kompas 0 derajat sampai 360 derajat dan nilainya positif ya. Untuk arah utara pada kompas ini menunjukkan angka 0 derajat dan atau 360 derajat. Untuk arah utara timur laut 22,5 derajat, arah timur laut 45 derajat, timur laut 67,5 derajat, arah timur 90 derajat, timur menenggara 112,5 derajat, tenggara 135 derajat, selatan menenggara 157,5 derajat, selatan 180 derajat, selatan barat daya 202,5 derajat, barat daya 225 derajat, barat daya 247,5 derajat, barat 270 derajat, barat laut 292,5 derajat, barat laut 315 derajat, dan utara barat laut ada di angka 337,5 derajat. Selanjutnya yaitu menentukan azimut dan back azimut. Azimut sendiri ini disebut juga sebagai sudut kompas ya, yaitu besar sudut yang tercipta antara satu titik dengan arah utara sang pengamat yang dihitung searah dengan putaran jarum jam. Jika kita membidik suatu objek atau tanda di lapangan dengan menggunakan kompas dan memperoleh sudut yang tercipta antara objek dengan arah utara, maka sudut itulah yang disebut sebagai azimut. Sedangkan back azimut adalah kebalikan dari azimut, yaitu sudut yang terbentuk berbalik dari azimut atau berlawanan dengan arah jarum jam. Bisa dilihat pada gambar, jika kita berada di titik A, lalu kita akan membidik ke titik B, mengarahkan kompasnya ke arah titik B, lalu kompas menunjukkan angka, maka itulah yang disebut sebagai azimut. Dan besarnya azimut itu 0 sampai 360 derajat ya, dan nilainya positif semua, tidak ada yang minus atau tidak ada yang negatif. Jadi pada saat kita mengarahkan kompas kita kepada titik sasaran, kemudian pada kompas tersebut menunjukkan angka yang satuannya dalam derajat, itu adalah azimut, dan angka tersebut didapat dari sudut yang dibentuk dari arah utara ke titik sasaran tersebut. Sedangkan untuk menentukan back azimut ini bisa digunakan dengan dua cara. Yang pertama, kita membidik balik dari titik sasaran, atau juga bisa menggunakan perhitungan atau rumus. Lebih mudah pakai rumus ya. Jadi jika azimutnya lebih dari 180 derajat, maka back azimutnya adalah dikurangi 180 derajat. Contohnya, jika azimut yang diperoleh adalah 275 derajat, maka back azimutnya adalah 275 dikurangi 180 derajat, yaitu 85 derajat.
Kenapa dikurangi? Karena angka 275 ini lebih dari 180. Nah, untuk ketentuan yang kedua, rumusnya yaitu jika azimutnya kurang dari 180 derajat, maka bek azimutnya adalah tinggal ditambah 180 derajat. Contohnya, jika azimutnya didapat 82 derajat, 82 ini kan kurang dari 180 ya, maka mencari bek azimutnya ditambah dengan angka 180, yaitu 262 derajat. Dan ketentuan yang ketiga, jika azimutnya tepat di angka 180 derajat, maka bek azimutnya adalah 0 derajat atau 360 derajat. Berikutnya yaitu menentukan sudut biring. Biring ini angkanya berbeda dengan azimut ya. Satuannya sama-sama derajat, namun kalau sudut biring ini tidak bisa lebih dari 90 derajat. Jadi besarannya 0 sampai 90 derajat. Dan biring diambil dari arah utara atau selatan dan sudut timur atau barat. Dihitung searah jarum jam atau juga bisa berlawanan dengan jarum jam.